Welcome back to IFJF Online Service and welcome bagi Anda yang pertama kali bergabung bersama kami. Before we start, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel IFJF Kota Kinabalu. So be ready church, enjoy your service and God bless. Shalom semuanya, selamat pagi dan happy Sunday. Mari semuanya saja kita semua untuk berdiri pada pagi ini. Dan sebelum kita memulakan ibadah kita, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus, segala puji syukur, segala hormat kami naikkan hanya pada Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat setiap kami sehingga pada pagi ini Tuhan, Kau masih memberi kami kekuatan, Kau masih memberi kami nafas yang baru Tuhan, sehingga kami dapat sama-sama beribadah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau yang terus bertakhta dalam kehidupan kami, yang akan terus memagari setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Biarlah setiap pujian penyembahan, setiap firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan, akan menjadi rema, akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Yes Jesus, terima kasih. Mari yang siap, kita sama-sama katakan amin. Mari semuanya kita memuji Tuhan pada pagi ini, karena Tuhanlah Allah yang menguatkan, yang menyelamatkan setiap kita. Yes Jesus, mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Allah alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan-Mu. Mari memuji Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Benar Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kemurahan kebaikan-Mu Tuhan selalu menyertai setiap kami Tuhan. Semuanya. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwa. Katakan pengharapan, pengharapan jiwaku, Kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatanku, besarlah anugerah-Mu, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu
Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini mari saya mengajak seluruh jemaat dimanapun kita berada, kita naikkan sembah kita bagi Yesus Kristus. Karena dialah yang memberi kita kekuatan. Dan di saat kita mengalami kelemahan, kita datang kepada Tuhan, nyatakan segala keluh kesah kita. Karena Tuhan janjinya adalah selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Yes Jesus. Mari kita naikkan sembah kita pada Yesus Kristus.
setiap meneguhkan, yes Jesus, semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah Kau ingkari. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Kau menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya Kau tak pernah gagal. Yes Jesus, di dalam keraguan Kau datang menguatkan janjimu selalu sertaku. Yes Jesus, janjimu Tuhan, thank you Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyembah Engkau pagi hari ini. Kami boleh masyurkan nama-Mu di tengah-tengah umat-Mu, di tengah bangsa-bangsa ini ya Tuhan. Karena kami percaya satu nama yang olehnya kami semua disegarkan, dikuatkan untuk terus tetap berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Membawa berita kemenangan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, kami memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri. Kita mau mengangkat Alkitab yang ada di tangan kita bersama-sama. Kita mau melafazkan deklarasi AFJF. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sudah bersiap, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa mengalami hari-hari yang baik sepanjang minggu ini. Saya percaya sepanjang minggu ini kita mungkin mengalami hari-hari yang mencabar, hari-hari yang penuh dengan tantangan. Percayalah bahwa di balik setiap tantangan cabaran ada penyertaan dari Tuhan buat saudara dan saya. Amin saudara, karena Alkitab berkata Yesus adalah Immanuel. Haleluya. Mari bersama dengan saya pagi hari ini kita melihat firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Kemudian nanti dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah menemukannya, saya bacakan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Dari Yakobus 4 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kemudian dalam Lukas 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, tetapi ia berkata, berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lewat daripada pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, saya senang mengajak saudara, Bapak Ibu semua belajar dari tema yang berbicara tentang doing right. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, ada ramai orang tahu tentang kebenaran. Namun, walaupun mereka mengetahui kebenaran, mereka memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Padahal, dengan melakukan kebenaran, lebih penting
dari sekadar kita tahu tentang kebenaran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, panggilan terbesar dalam kehidupan kekristenan kita bukan hanya untuk mendengar kebenaran, tetapi juga untuk melakukan kebenaran. Bukan hanya sekadar kita tahu, tetapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, ada satu pertanyaan yang demikian. Sebenarnya Anda selalu tahu hal yang benar untuk dilakukan. Namun bagian yang paling sulit adalah untuk melakukannya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu kisah tentang seorang profesor etika. Dia menjadi seorang konsultan yang membantu banyak mengatasi dilema-dilema besar berkaitan dengan etika. Bahkan dalam kasus-kasus, kes-kes hukum di seluruh dunia pun dia banyak terlibat. Berulang kali ia mengajukan wawasan yang begitu mendalam sekali sehingga banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan moral yang rumit sekali. Pendapat-pendapatnya telah banyak mempengaruhi keputusan bersama dan bermakna secara global. Namun saudara, satu hal yang amat disayangi, profesor ini sendiri tidak beretika. Dia seorang yang tidak jujur terhadap pasangan hidupnya, yaitu istrinya. Dan ia juga mempermalukan universiti dengan tingkah lakunya di muka umum. Saudara, profesor ini memahami hukum. Ia memiliki pengertian yang dalam tentang yang benar dan yang salah. Namun yang disayangkan adalah pengetahuannya tidak mempengaruhi gaya hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih, seperti yang saya bilang awal tadi, bahwa panggilan terbesar dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar mengerti kebenaran, tapi kita harus menghidupkan kebenaran itu lewat daripada kehidupan kita. Sang profesor, ia seperti seorang pemain biola yang mengetahui not, tapi sayang, ketika ia berhadapan dengan not-not lagu, ia tidak memainkannya untuk menjadi sebuah lagu. Ia seperti seorang ahli bangunan yang mempunyai rancangan yang besar dengan bahan-bahan bangunan yang sudah tersedia lengkap. Tetapi ia tidak membangun bangunan itu sebagaimana semestinya. Saudaraku, ini juga merupakan gambaran kehidupan ada ramai orang yang hidup tanpa Kristus dalam kehidupan mereka. Yesus telah menjadi pencipta, mempunyai rancangan atas hidup mereka. Tapi sayang, mereka hidup tanpa Kristus. Alkitab berkata dalam Kolose 1 ayat 16, oleh Dia, untuk Dia, sebenarnya kita diciptakan. Nah, adalah lebih bijak kalau saudara dan saya mengikuti rencana Allah di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini kita melihat beberapa perkara yang perlu menjadi iktibar dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, perkara yang pertama adalah kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengajakan. Saudara, yang pertama adalah kelalaian adalah ketidaktaatan yang disengajakan. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus sebentar tadi, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita menganggap dan memandang dosa itu adalah seperti mencuri. Kalau ada orang mencuri, kita berkata, oh dia berdosa. Kalau ada orang kedapatan berzina, kita berkata, oh dia berdosa dengan berzina dengan seseorang. Kalau ada seseorang yang menipu, kita berkata dia berdosa. Kita sangat sering memandang dan menganggap bahwa mencuri, berzina, menipu, membunuh adalah dosa. Kalau kita tidak melakukan dosa ini, berarti kita bebas daripada dosa. Saudara, namun dalam pembacaan Yakobus 4 ayat 17, Yakobus berkata, kalau saudara dan saya mengetahui sesuatu yang benar, dan hal itu harus dilakukan, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya, berarti kita dengan sengaja untuk tidak mentaati firman Tuhan. Dan itu kata Alkitab adalah dosa. Jika kita sengaja memilih, meskipun kita sudah mengetahui hal itu adalah benar dan harus dilakukan, tetapi kita memilih
dengan sengaja untuk tidak melakukannya, Alkitab berkata saudara dan saya adalah berdosa. Kalau kita tahu beribadah itu adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang baik. Sekarang puji Tuhan, kita lagi tidak perlu ke gereja. Sekarang gereja mencari kita di rumah. Kalau kita tahu beribadah itu adalah benar, tetapi kita mengabai, kita menganggap mudah ibadah itu, lalu kita tidak beribadah karena kita berkata tidak ke gereja. Saudara, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak benar lewat daripada sikap kita, yang akhirnya nanti itu bisa mengundang kita hidup di dalam dosa. Kalau kita tahu beribadah, mengampuni, bersaksi, bermurah hati itu, tapi kita mengambil sikap sambil lewat, kita mengambil sikap mengabaikan, saudara, itu adalah dosa ketidaktaatan yang disengajakan. Saudara, karena itu dalam kita berjalan dengan Tuhan seringkali kita menabur berbagai alasan untuk membenarkan ketidaktaatan kita dalam menuruti firman Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik saudara, ketidaktaatan kita yang disengajakan adalah dosa. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes berkata saudara, kalau saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan, kita selalu menyanyi lagu-lagu cinta, kita senang sekali menyanyi lagu-lagu yang memuja Tuhan. Tapi dengarkan baik-baik saudara, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan terlihat lewat kerelaan kita untuk mentaati segala perintah Tuhan. Saudara, perbedaan sederhana di antara orang percaya dengan orang percaya yang hanya sekadar ucapan kasihnya basa-basi adalah pada sikap hati yang rela mentaati firman Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak mentaati firman Tuhan, kita selalu sengaja mengabaikan firman Tuhan, saudara, itu tandanya sebenarnya kita adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kita hanya sekadar orang yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tapi pada hakikatnya, saudara dan saya tidak mengasihi Tuhan. Buahnya terlihat daripada kita mentaati firman Tuhan. Saudaraku, mentaati firman Tuhan berarti kita harus mengerjakannya secara aktif dalam hidup saudara dan saya. Perintah Tuhan itu nampak lewat kehidupan saudara dan saya. Musuh, ada satu kalimat mengatakan musuh dari kebenaran adalah pembiaran. Maksudnya kita mengabai, kita membiarkan kebenaran itu. Itu musuh terbesarnya. Saudara, ada satu cerita dalam Lukas 12 ayat 47 dan 48. Dikatakan oleh firman Tuhan, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Setiap orang yang kepadanya diberi banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, ayat pembacaan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa setelah kita mengetahui banyak tentang kebenaran, mengetahui banyak tentang perintah Tuhan, tapi kita tetap memilih untuk sengaja mengabaikannya, menganggap remeh perintah Tuhan, daripada kita akan dituntut, kata firman Tuhan. Kehendak dan perintah Tuhan adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban dari kita semua di hadapan Bapa kita yang di sorga. Amin saudara. Akan ada pujian dan akan juga ada pukulan dari setiap tindakan yang kita pilih selama kita hidup di bumi. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk tidak melalaikan perintah Tuhan. Kita belajar untuk taat firman Tuhan. Meskipun pada mulanya kita merasa tidak ada keuntungan, tapi percayalah, firman Tuhan itu akan memberi keuntungan yang besar kalau ia sudah hidup di dalam saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, berbicara tentang integriti.
Kalau dalam bahasa Indonesia dia bilang integritas. Ayat yang sama Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bahwa ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, integriti berbicara tentang kejujuran. Kalau saudara tahu bagaimana seharusnya kita melakukan sesuatu yang baik, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya, berarti saudara dan saya tidak punya integriti dalam kehidupan. Bagaimana saudara dan saya bisa berkata bahwa ada kasih Allah dalam hati kita, tapi ketika kita memiliki harta duniawi, kita melihat saudara-saudara kita menderita kekurangan, tapi kita menutup pintu hati kita terhadap saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 berkata, bagaimana kita boleh berkata bahwa ada kasih Allah di dalam diri kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, rupa-rupanya kasih itu harus dinyatakan lewat daripada perbuatan kita di dalam kebenaran. Tunjukkan kasihmu kepada sesama, bahkan kepada orang lain, supaya mereka bisa mengenal Yesus Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, orang percaya itu dia ditandai dengan kejujuran. Orang percaya itu ditandai dengan integriti. Ia harus dikenali oleh orang lain yang tidak seiman, bahkan yang seiman, bahwa dia memiliki integriti dalam kehidupannya. Roma 2 ayat 13 berkata, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena kita mendengar kebenaran, tetapi setelah kita melakukan kebenaran itu lewat daripada kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang kasih, adalah sangat baik apabila kita boleh menasihati orang lain berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki pengetahuan tentang kehidupan kekristenan, Alkitab dengan baik. Tapi saudara, dengarkan baik-baik. Itu akan menjadi percuma dan sia-sia bila kita hanya tahu menggunakan kata-kata saja tanpa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu marilah saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, kita mengambil keputusan hari ini untuk mengaplikasikan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Mengetahui kebenaran itu baik, melakukannya jauh lebih baik. Kebenaran tidak dilakukan sama halnya juga bukan kebenaran. Melakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah. Karena Alkitab berkata, Lukas 12 ayat 43, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Saudara, alangkah bahagianya kita kalau hari ini kita mengaplikasikan kehidupan kebenaran itu dalam hidup kita. Suatu hari kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan Tuhan akan berkata, berbahagialah hai hamba yang setia melakukan tugas kebenaran yang dipercayakan kepadamu. Haleluya. Saudaraku, ada satu kisah tentang Muhammad Gandhi. Setiap kita tahu siapa pribadi Muhammad Gandhi, seorang ahli politik yang cukup terkenal di India, seorang yang bisa mempengaruhi dunia dengan sikapnya. Saudara tahu ada satu kisah di mana ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena Muhammad Gandhi cukup dikenali dengan seorang yang memberi jawaban dengan cerdas, penuh sopan dan berdaya. Nah saudara, apa yang terjadi? Ada satu ketika ada seorang ibu membawa anaknya kepada Muhammad Gandhi. Nah saudara, apa yang terjadi? Sang ibu ini meminta kepada Muhammad Gandhi supaya memberi nasihat kepada anaknya yang suka makan permen. Permen gula-gula ya. Nah, akhirnya ibu itu memberitahu Muhammad Gandhi bahwa kalau Muhammad Gandhi mungkin menasihati anaknya ini akan berhenti makan gula-gula. Nah, akhirnya ketika ibu itu bertemu dengan Muhammad Gandhi, akhirnya Muhammad Gandhi berkata, dan ibu itu memberitahu supaya Muhammad Gandhi memberitahu kepada anaknya itu supaya jangan makan gula-gula, supaya giginya nanti jangan rosak. Nah,
Tapi saudara, jawaban dari Muhammad Gandhi begitu membuat orang tercengang. Karena belum pernah ia memberi jawaban yang tertunda, maksud saya begitu. Karena ketika ibu itu bertanya kepada Muhammad Gandhi berkata, sila datang 2 minggu selepas ini. Saudaraku, setelah selang 2 minggu berlalu, sang ibu itu kembali dan bertemu dengan Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi lalu mengangkat telunjuknya dan berkata kepada anaknya itu, berhenti makan gula-gula, karena itu akan nanti merosakkan gigimu. Nah saudara, akhirnya wanita ibu itu, sang ibu mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Gandhi. Tapi sebelum dia beredar, dia bertanya kepada Muhammad Gandhi, kenapa tidak 2 minggu lepas Anda memberitahu kepada anak saya supaya berhenti makan gula-gula, karena itu nanti akan merosakkan gigimu. Saudara, ada satu jawaban dari Muhammad Gandhi yang begitu menunjuk integritinya. Dia berkata, kenapa dia tidak memberitahu kepada anak wanita itu 2 minggu yang lalu? Karena Muhammad Gandhi berkata, pada waktu itu dia masih makan gula-gula. Saudara Bapak Ibu yang kekasih, ini namanya integriti. Kita tidak mungkin berkata sesuatu yang kita tidak lakukan. Kita berkata kepada anak kita, berhenti merokok, padahal saudara masih merokok. Kita berkata pada anak kita, jangan malas ke gereja, padahal kita yang malas ke gereja. Ini namanya tidak berintegriti, tidak memiliki kejujuran dalam kehidupan. Hendaknya perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita. Ini yang perlu kita pelajari. Untuk membuat dunia mengenal siapa Yesus Kristus itu harus lewat integriti orang percaya. Kita harus berkata seperti apa yang kita lakukan. Sehingga dunia bisa mengenal kasih Allah lewat daripada integriti orang-orang percaya. Amin saudara. Nah yang terakhir yang ingin saya kongsikan pada pagi hari ini, buat seluruh jemaat Tuhan yang kekasih, adalah yang ketiga adalah berdampak. Matius 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16 berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara dan saya perlu mengetahui bahwa Alkitab ditulis bukan hanya untuk diri kita sendiri. Alkitab itu ditulis adalah supaya saudara dan saya menghidupkannya. Supaya bisa dilihat, bisa dialami secara pribadi sebagai pengalaman hidup bagi orang lain. Karena itu kita harus menjadi terang bagi orang lain. Biarkan hidup kita yang berbicara pada orang lain. Ada satu kalimat yang berkata, perbuatan itu berteriak lebih nyaring daripada perkataan. Saudara, kebenaran yang didengar harus teraplikasi lewat perbuatan kita. Orang yang menilai kita bukan karena kebenaran yang disampaikan. Tapi apakah saudara dan saya melakukan kebenaran yang kita sampaikan itu. Kebenaran yang dilakukan dampaknya jauh lebih besar. Dan bisa mengubah kehidupan banyak orang. Saudara, ada satu kajian yang menarik yang pernah dilakukan di sebuah kelas. Di mana ada seorang guru, dia menaruh kue dan gula-gula di atas mejanya. Dan ibu guru itu berkata kepada murid-muridnya, sebentar murid-murid, saya perlu ke pejabat sebentar. Nanti saya akan kembali, kalau saya kembali, saya akan membagikan kue dan gula-gula ini kepada Anda semua. Saudara, apa yang terjadi pada waktu guru itu keluar dari kelas? Pelajar-pelajar mulai berebut-rebut mengambil kue, mengambil kek, potongan kek, dan gula-gula. Ada sebagian anak-anak yang serba salah, antara mau ataupun tidak. Tapi ketika mereka melihat ada sebagian anak-anak yang lain mengambil kue, mengambil kek, dan gula-gula itu, akhirnya anak-anak ini pergi. Tapi ada sebagian anak-anak
yang langsung tidak bergajak dari tempat duduk mereka. Karena mereka percaya bahwa nanti kalau sang guru kembali, dia akan membagikan kepada mereka kue dan juga gula-gula itu. Saudara, apa yang terjadi? Setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun, para peneliti ini melakukan penelitian kembali terhadap anak-anak tersebut. Tentu mereka sudah dewasa, sudah menikah. Saudara, ternyata anak-anak yang tadi yang sudah dewasa, yang berebut-rebut mengambil cake, mengambil kue, mengambil gula-gula itu, saudara, mereka adalah anak-anak yang tidak taat. Saudara, itu apa yang terjadi? Ada ramai di antara mereka yang gagal dalam kehidupan mereka. Rumah tangga mereka hancur. Karir yang mereka bangun juga hancur. Tapi tadi yang anak-anak yang taat itu, ketika mereka sudah dewasa, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kehidupan ini mengajar kita untuk tidak kompromi. Mengajar kita untuk menjalani hidup ini dengan kebenaran yang seutuhnya. Tidak ada jalan pintas untuk membangun sebuah kehidupan yang berdampak, yang dalam kebenaran. Saudara, ada kalimat yang berkata, kalah tapi melakukan yang benar jauh lebih baik daripada menang tapi melakukan hal yang tidak jujur. Karena itu saudara, Alkitab mengajar kepada saudara dan saya, supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melakukan perbuatan yang baik lewat kehidupan kita. Mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena hal yang baik itu akan mendatangkan hormat dan puji-pujian bagi nama Allah Bapa kita yang di sorga. Dan kita akan menjadi berkenan di mata manusia. Bukan saudara? Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa belajar firman-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih karena firman-Mu mengingat kami. Karena kadang dalam kehidupan ini kami terlalu banyak alasannya Tuhan. Kami selalu membenarkan hal-hal yang tidak pantas semata-mata untuk membenarkan diri kami. Tapi hari ini kami sadar bahwa setiap hal yang kami mengerti, yang kami tahu kebenarannya, tapi kami sengaja tidak melakukannya, itu dosa. Itu sesuatu yang disengajakan untuk tidak mentaati firman-Mu. Bapak, ampuni kami. Ampuni kelalaian kami. Ampuni kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk ya Tuhan. Dan pimpin kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sehingga kehidupan kami ini penuh dengan integriti dan juga berdampak bagi masyarakat sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa anugerah kemurahan dari firman-Mu menjadi bahagian yang nyata hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas semuanya. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semua, saya percaya kita diberkati dengan pujian penyembahan serta firman Tuhan yang sudah dikongsikan. Sebelum saya menyampaikan pengumuman pagi ini, senang mengingatkan kita semua bahwa persembahan, yaitu pemberian kasih, akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap supeke masing-masing. Dan Anda boleh serahkan kepada personal in charge atau ketua rumah. Pengumuman buat setiap pribadi kita, pada 14 hingga 16 September, training akan dijalankan secara online pada jam 7.30 malam. Manakala pada 17 September, IFGFK akan dijalankan pada jam 7.30 malam dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Demikian juga pada 18 September, IFGF Pray dijalankan pada 7.30 malam dan tertakluk kepada gereja masing-masing. And for TYC, jumpa Anda di TYC Service pada jam 8 malam ini. Minggu hadapan kita masih bertemu dalam online service. Dan it's gonna be a special day karena kita akan bersama-sama menyambut hari ulang tahun IFGF Kota Kinabalu yang ke-16 tahun. Ayo gabung bersama kami to celebrate this special day pada jam 10 pagi melalui YouTube IFGF Kota Kinabalu. And that's all for now.
Jumpa Anda pada minggu hadapan, and God bless. Mari semuanya saya ajak kita berdiri sekali lagi. Kita akan memberi yang terbaik pada pagi ini. Dan sebelum kita memberi, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena pada pagi ini Tuhan kami dapat sama-sama beribadah Tuhan. Dan kami dapat mendengar firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Yang menegur kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Kau sudah memberi kesempatan melindungi, menjaga setiap kami di sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan memberi Tuhan pada pagi ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi ini Tuhan. Biarlah kiranya apapun bentuk pemberian kasih kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Maupun yang bekerja Tuhan, maupun yang bersekolah, maupun keluarga kami, kesehatan, maupun setiap yang melakukan bisnis juga ya Tuhan Yesus, yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan kami serahkan. Biar Engkau yang terus memberkati, menjaga, melindungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Dan mari yang sama-sama kita katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, tinggalkan kemuliaan-Mu. Semua yang memuji, ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung daripada ibadah kita pagi hari ini. Tidak terasa kita bisa memuji, kita bisa menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari pagi hari ini saya mengajak kita angkat tangan bersama-sama. Kita mau menerima berkat daripada Allah Bapa kita yang di surga. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini karena kami bisa menyembah, kami bisa meninggikan nama-Mu. Bahkan kami bisa memberi bahagian daripada berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kami semua. Karena kami percaya apapun yang kami miliki, semua itu datang daripada Tuhan. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alam yang disampaikan oleh hambanya pagi hari ini, dan kau melakukannya dengan setia, maka firman Tuhan berkata, keluar masukmu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukannya ekor. Selama engkau mentaati firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memperlakukan orang-orang yang berkenan dan orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Diberkati kehidupanmu secara pribadi, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati teman-temanmu, dan segala sesuatu yang dikerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan, Roh Kudus akan meneguhkan engkau, dan engkau akan berjalan di dalam terang dan kemurahan Tuhan, dan berkat Tuhan dari Mazmur 23, dari Sang Gembala yang agung, akan menyertai kehidupanmu sampai berlimpah-limpah.
Haleluya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, memimpin menuntun kita sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi di minggu-minggu yang mendatang. Tuhan berkati semuanya. Haleluya.